Pemirsa, akhir-akhir ini semakin marak modus perampokan di sekitar kita hingga anak kecil menjadi sasarannya. Baru-baru ini, bocah berusia 11 tahun di Ciberem, Sukabumi ramai diperbincangkan usai berani melawan penjamret yang berusaha mengambil ponselnya. Awalnya, pria yang menyamar sebagai ojek online itu terlihat mengajak korban berbincang. Saat lengah, pelaku langsung menyambar ponsel dan bocah tersebut mencoba menarik jaket pelaku, namun pelaku lolos. 13 jam usai kejadian, pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai hasil penjualan ponsel korban. Semakin banyaknya kasus kejahatan yang terjadi di sekitar, kita harus semakin waspada ya pemirsa. Tonton sampai habis modus perampokan berikut agar kita terhindar dari tindak kriminal yang semakin merajalela. Modus perampokan pecah kaca di tempat parkir. Pemirsa, bagi yang suka pergi dan meninggalkan barang berharga di mobil, wajib menonton video berikut. Sebuah rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pelaku kejahatan yang turun dari mobil silver dan memperhatikan situasi di sekitar lokasi. Tak lama, ia langsung melancarkan aksinya dengan mendorong kaca mobil dan mengambil tas berisikan 2 laptop serta uang tunai 1 juta rupiah. Pelaku langsung masuk kembali ke mobil dan segera pergi dari lokasi kejadian. 2 pelaku akhirnya berhasil ditangkap oleh Kepolisian Resort Metro Jakarta Utara. Mereka dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Agar terhindar dari modus kejahatan pecah kaca, perhatikan beberapa tips berikut ya pemirsa. Pertama, jangan parkir di tempat yang sepi. Usahakan parkir di lokasi yang mudah diawasi dan ada petugas parkir yang berjaga. Kedua, gunakan kaca film agar isi dalam mobil tidak mudah terlihat dari luar. Ketiga, jangan tinggalkan barang berharga di dalam mobil. Keempat, jangan menutup kaca jendela secara penuh. Sisakan paling tidak 1 cm. Cara ini dipercaya menyulitkan pencuri memecahkan kaca. Dan kelima, pasang alarm ganda, mencegah mobil dibawa kabur oleh pelaku kejahatan. Selalu ingat pesan tersebut ya pemirsa, karena kalau barang hilang di kendaraan tidak akan diganti rugi oleh penyedia tempat parkir. Modus perampokan tanya alamat, jangan dekat-dekat. Pemirsa, ingat untuk tidak dekat-dekat dengan orang asing, terutama jika kita membawa barang berharga. Dalam video terlihat seorang nenek dihampiri mobil dan salah satu pelaku turun untuk bertanya arah jalan menuju alun-alun kota Jember. Belum selesai, pria tersebut kemudian membuka pintu bagian belakang yang sudah ada pelaku lain berpakaian layaknya pemuka agama dengan baju putih, peci, dan sorban di leher. Dengan segala tipu daya, pelaku berusaha meyakinkan korban agar mau memberikan perhiasan untuk didoakan. Saat korban tidak mau menuruti apa kata pelaku, tak segan salah satunya menarik paksa kalung sang nenek, kemudian pergi meninggalkannya di pinggir jalan. Beruntung berkat rekaman tersebut, pihak kepolisian berhasil membekuk ketiga pelaku yang ternyata sudah lebih dari 16 kali melakukan aksi dengan modus serupa. Pemirsa, dari kejadian ini kita diingatkan untuk tidak sepenuhnya percaya dengan orang asing. Lebih baik jaga jarak saat ada orang asing yang tiba-tiba mendekat, seperti bertanya alamat. Jangan gunakan barang berharga saat berjalan seorang diri di pinggir jalan maupun jalanan sepi. Ingat ya pemirsa, pelaku kejahatan beraksi karena ada kesempatan. Modus perampokan teriaki ban kempes. Untuk para pengendara mobil, tonton video berikut sampai habis ya. Jangan sampai jadi korban berikutnya. Modus perampokan ini menyasar pengendara mobil yang percaya saat diteriaki ban kempes oleh pengendara motor yang ternyata adalah pelaku kejahatan. Ketika mobil minggir dan ibu pemilik turun, disinilah komplotan beraksi. Saat korban melihat kondisi ban dengan pelaku, di sisi lain eksekutor mendekati pintu mobil sebelah kiri dan langsung menggasak tas berisikan barang berharga. Saat temannya sudah kabur, pelaku yang bersama korban juga pergi meninggalkan korban yang telah ditipu. Ketika ibu tersebut kembali masuk ke dalam mobil, ia menyadari tasnya hilang hingga mencarinya ke seluruh ruang mobil. Pemirsa,
Agar kita tidak lagi lengah dengan modus seperti ini, perhatikan tips berikut ya. Pertama, jangan menaruh barang berharga seperti laptop, tas, dan dompet di atas jok yang mengundang perhatian pelaku. Kedua, tetap waspada dan jalan terus sekalipun ada pengendara motor yang mengetuk kaca mobil berkali-kali. Ketiga, cari tempat ramai untuk memberhentikan kendaraan dan memeriksa ban mobil. Usahakan menggantinya di bengkel terdekat. Keempat, jangan lupa mengunci pintu saat turun dari mobil. Periksa mesin ATM sebelum bertransaksi. Ini bukan yang nggak keluar uangnya. Ini yang ditutup. Nih, lihat nih. Ini mana tuh nggak keluar kan? Lagi-lagi, modus kejahatan di mesin ATM yang perlu diwaspadai. Kali ini, seorang wanita mengaku sudah mengambil uang tunai, namun uang tidak keluar dari mesin. Beruntung ada seorang pria yang menyelamatkannya dengan memberitahu bahwa lubang tempat keluarnya uang telah ditutup oleh pelaku kejahatan. Pria tersebut mengaku curiga karena ada orang yang menyerobot antriannya sebelum si ibu masuk ke dalam ruang mesin ATM. Di tempat lainnya, seorang bapak-bapak mengaku kartu ATM-nya tertelan dan di mesin terdapat tulisan nomor call center yang bisa dihubungi. Saat ditelepon, pelaku bertanya detail tentang kartu ATM hingga meminta nomor PIN. Disinilah korban menyadari dirinya ditipu dan lekas mematikan telepon. Jika berada di mesin ATM, selalu ingat pesan berikut ya. Pertama, usahakan pilih lokasi ATM di area yang dijaga oleh petugas keamanan. Jangan pilih lokasi yang sepi. Kedua, jika ragu pergi sendiri, minta ditemani oleh orang kepercayaan ke lokasi ATM. Ketiga, sebelum bertransaksi, pastikan tidak ada benda mencurigakan seperti alat pengganjal di mulut mesin kartu dan tempat uang tunai keluar. Keempat, simpan nomor asli call center di ponsel Anda. Karena pada beberapa kasus, penipu menempelkan nomor call center palsu di mesin ATM. Semoga dengan kejadian ini kita semakin awas ya pemirsa. Modus perampokan mematikan saklar listrik rumah. Seorang pengguna media sosial membagikan pengalaman dirinya nyaris jadi korban perampok dengan modus mematikan saklar listrik. Dalam video ia bercerita, pukul 2 malam tiba-tiba listrik rumahnya mati. Tapi anehnya ia melihat rumah tetangga lampunya menyala. Ia pun curiga bahwa ini modus perampokan karena malam sebelumnya pagar rumahnya terbuka, padahal tidak ada anggota keluarga yang keluar rumah. Ia pun meminta adiknya untuk tidak segera membuka pintu. Ketika sudah membawa alat perlindungan diri untuk membuka pintu, terdengar suara orang kabur dengan memanjat pagar. Modus seperti ini sangat berbahaya pemirsa, karena ketika kita lengah dan membuka pintu, pelaku bersenjata tajam bisa langsung melancarkan aksinya. Ingat, jangan pernah langsung keluar rumah jika listrik tiba-tiba mati, namun rumah tetangga masih menyala lampunya. Selalu kunci rumah dan jangan pernah membukakan pintu jika ada hal aneh terjadi. Bagi para pria, harap berhati-hati dengan modus berikut. Bagi para pria, hati-hati, modus kejahatan berikut bisa mengincarmu. Seorang satpam di perumahan Taman Puspita Raya Tangerang tiba-tiba disamperin seorang wanita yang tidak dikenalnya. Menurut pengakuan korban, Pak Soleh, wanita itu terlihat so akrab dengan bertanya basa-basi kenapa semakin terlihat kurus. Setelah itu pelaku bercerita ingin mengambil uang ke supermarket dan menepuk pundak korban. Terlihat Pak Soleh memberikan kunci motor, kemudian dikembalikan lagi oleh pelaku, meminta Pak Soleh mengambil motornya. Di rekaman terakhir, wanita tersebut berhasil pergi membawa motor curiannya. Diduga tepukan pundak itu adalah modus hipnotis. Modus kejahatan hipnotis ini memanfaatkan pelaku yang tampak lelah dan bisa diajak berbincang. Jadi ingat untuk tidak meladeni orang asing yang mengajak ngobrol, apalagi jika pura-pura akrab. Segera akhiri obrolan, lalu pergi menjauh. Dan jangan pernah tertipu oleh penampilan luar orang lain yang tiba-tiba mendekati, karena bisa saja itu digunakan sebagai modus kejahatan. Penjamretan ponsel di dalam perumahan. Ternyata dalam kompleks perumahan bisa jadi sasaran empuk para pelaku kejahatan. Pada Selasa 9 November terjadi kejar-kejaran bak film action di perumahan Wahana Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat.
Terlihat dua pelaku yang mengendarai sepeda motor sudah terlihat mencurigakan dengan berputar-putar di depan korban. Benar saja, tak lama pelaku memepet korban dan merampas ponsel yang ada di tangannya. Korban lantas berteriak minta tolong dan berusaha mengejar pelaku hingga ke depan gerbang perumahan. Namun pelaku terus melajukan motornya hingga menabrak seorang satpam sampai jatuh pingsan. Untuk para wanita, nggak bosan-bosannya diingatkan untuk jangan bermain ponsel di jalan umum, apalagi jika terlihat sepi. Hindari menggunakan perhiasan berlebihan yang bisa memancing pelaku kejahatan. Sebaiknya letakkan ponsel atau dompet di bagasi motor. Segera pergi ke tempat ramai jika ada orang yang mencurigakan, seperti dua pria dalam video kejahatan tadi ya pemirsa. Semoga video-video tadi dan beberapa tips yang dipaparkan bisa menghindarkan kita dari modus-modus perampokan yang berada di sekitar ya pemirsa.